Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku sekalian. Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Tuhan, dan kita dapat melakukan pembelajaran online kita di hari ini. Baiklah, sekarang kita akan belajar di tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 2, manfaat energi di pembelajaran 1, 3, dan 5. Nah, di pembelajaran 1, 3, dan 5 nanti, kompetensi atau kemampuan yang harus kalian miliki adalah Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Bahasa Indonesia kalian masih harus memiliki kompetensi, yaitu membandingkan teks, petunjuk, penggunaan dua alat yang sama dan berbeda. Kemudian menyajikan petunjuk penggunaan alat dalam bentuk teks, tulisan, dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang kedua adalah pembelajaran MUPEL IPA atau muatan pembelajaran IPA, yaitu mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif, angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah muatan pelajaran IPS, yaitu yang pertama, pengetahuannya kalian dapat mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Dan untuk keterampilannya, kalian dapat menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kalian melanjutkan pelajarannya, silakan kalian menyiapkan buku paket tema 2 dan buku tulis serta alat tulis kalian. Kalian bisa mencatat hal-hal penting dalam pembelajaran kita hari ini. Baiklah, sekarang mari kita baca. Ayo membaca. Energi adalah kemampuan yang dimiliki untuk melakukan kerja atau membuat keadaan menjadi berubah. Energi bisa membuat sebuah radio berbunyi, bisa membuat ruangan yang gelap menjadi terang, membuat mobil bisa berjalan, dan energi juga bisa membuat seorang anak berlari, dan bisa membuat bola lampu menyala. Lalu, dari mana datangnya energi itu? Kita nanti akan bahas satu persatu. Dan yang harus kalian tahu, energi tidak bisa dibuat dan dihilangkan. Energi berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Dan energi juga berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, sekarang coba kalian ingat-ingat. Masih ingatkah kalian tentang bentuk-bentuk energi? Kemarin di subtema 1 kita sudah belajar energi bunyi, cahaya, gerak, listrik, panas. Nah, energi bunyi itu terdapat dari berbagai sumber energi karena dapat menghasilkan getaran, atau benda yang bergetar dapat menghasilkan bunyi. Setiap benda yang berbunyi mempunyai energi bunyi. Energi cahaya, kemarin kalian belajar tentang matahari. Nah, nanti akan banyak lagi energi cahaya apa yang terdapat di benda itu. Contohnya di sini lampu. Nah, setiap benda yang bercahaya mempunyai energi cahaya. Kemudian energi gerak. Kemarin kalian belajar tentang bahan bakar supaya benda itu bergerak. Maka setiap benda yang bergerak mempunyai energi gerak. Energi listrik. Kemarin energi listrik
dapat mengubah energi listrik, dapat menjadi energi gerak, dapat menjadi energi bunyi dan cahaya pada televisi, dan masih banyak yang lain. Nah, setiap benda elektronik yang sedang digunakan itu mempunyai energi listrik. Kemudian energi panas. Energi panas itu kemarin kita belajarnya tentang matahari juga. Energi panas itu berasal dari suhu suatu benda. Kemarin kita mengambil contoh matahari. Nah, baiklah anak-anak. Jadi dari suatu bentuk menjadi bentuk yang lain. Nah, jadi begini. Budia ambil contoh itu adalah kipas angin, anak-anak. Kipas angin itu dia bisa bergerak karena energi listrik. Jadi, saat kamu menyalakan kipas angin, maka energi yang berubah adalah energi listrik berubah menjadi energi gerak. Begitu juga pada nomor 3 itu tadi Budia sudah menyebutkan ada mobil yang bergerak. Mobil bergerak itu harus ada bahan bakar atau disebut energi kimia. Nah, jadi mobil bergerak itu berasal dari energi kimia, kemudian berubah menjadi energi gerak. Nah, sekarang bukalah buku paketmu halaman 52. Di sana ada berupa tabel, ada beberapa gambar. Nah, gambarnya itu nanti tidak usah kamu gambar. Cukup kamu tulis nama kegiatannya. Misalkan menyetrika baju. Nah, perubahan energi apa menjadi apa, seperti itu. Ya, kalian nanti belajar mengidentifikasi perubahan bentuk energi menjadi energi yang lain. Tugas pertamamu adalah mengerjakan tugas di buku tulis dari buku paket halaman 52. Gambarnya tidak usah digambar, hanya disebutkan nama kegiatan. Oke, nanti dikerjakan di akhir saja setelah kamu melihat tayangan ini. Yang selanjutnya adalah perhatikan gambar di bawah ini. Apa itu anak-anak? Kamu pasti pernah bermain dan melihat orang bermain kapal otok-otok. Bunyinya kapal yang ada apinya ya dinyalakan itu di tempat ada di dalamnya itu ada tempat api. Kemudian dia berbunyi otok-otok sambil bergerak. Nah, tugasmu di sini adalah menjelaskan perubahan energi pada kapal otok-otok. Tuliskan di bawah tabel yang di halaman 52 tadi. Nah, selanjutnya anak-anak buka paket halaman 56. Buku paketmu di halaman 56 itu terdapat sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Apa kira-kira? Nah, sumber daya alam ini juga dijual di pasar dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Contohnya, temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, cengkeh. Itu adalah sumber daya alam Indonesia yang jumlahnya melimpah. Dan banyak masyarakat yang memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami. Sebagai salah satu bahan baku obat tradisional, kunyit banyak dicari masyarakat baik Indonesia maupun luar negeri. Semakin hari semakin banyak peminat kunyit dari negara-negara lain. Para petani sangat gembira dengan banyaknya peminat kunyit tersebut. Minuman kunyit asam
merupakan minuman yang paling banyak diminum oleh penduduk Indonesia. Selain menyegarkan, minuman ini pun dipercaya memiliki manfaat bagi tubuh. Awalnya, minuman ini banyak dinikmati oleh penduduk di Jawa. Namun, saat ini minuman kunyit asam dapat dinikmati oleh banyak penduduk Indonesia hampir di seluruh provinsi. Minuman ini sudah dapat dibuat dalam bentuk yang praktis dan dalam bentuk kemasan. Pembeli bisa langsung menyeduhnya dengan air hangat. Wah, hemat bukan? Ternyata sumber daya alam Indonesia itu sangat melimpah dan banyak manfaatnya bagi tubuh kita. Banyak pula peminat yang berasal dari luar Indonesia untuk membelinya. Nah, dari kunyit tadi membuat kunyit asam. Nah, pembuatan kunyit asam itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara tradisional dan modern. Bahan yang dibutuhkan: kunyit, asam jawa, gula merah, gula putih, dan garam. Kunyit tersebut dihaluskan kemudian ditambahkan bahan-bahan yang tadi. Setelah itu direbus dan disaring. Kunyit asam sudah siap diminum. Bahannya sama, tetapi alatnya berbeda. Coba perhatikan gambar berikut. Yang berada di sebelah kanan itu ada yang namanya cobek. Nah, itu cobek. Kalian dapat menemukannya di dapur. Blender. Kalian kalau mau ngejus, buat jus, itu menggunakan blender. Nah, tapi kita belajar tentang pembuatan kunyit asam. Bagaimana cara penggunaan cobek? Ya, dengan meletakkan kunyit yang dibutuhkan ke dalam cobek, kemudian ditekan dan dihaluskan dengan tangan. Gunakan kekuatan otot tangan untuk menghaluskan. Lalu bagaimana dengan alat modern atau blender itu? Kalian masukkan kunyit yang telah dipotong-potong kecil, kemudian tambahkan air sedikit, lalu blender. Masukkan steker blender ke stop kontak. Tekan tombol off atau putar angka 1, biarkan blender menyala hingga kunyit halus. Setelah selesai, matikan blender dan cabut steker blender dari stop kontak. Oke, itu tadi penjelasan Budia untuk penggunaan cobek dan blender. Dan tugas kedua kamu menuangkan apa yang sudah kamu pahami tadi tentang perbedaan kedua alat itu, tentang perbedaan cobek dan blender. Kalian menjawab tugas 2 ini nanti ya. Selanjutnya, yang harus kalian pahami lagi adalah ini anak-anak. Manfaat sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, kemarin sudah belajar tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Sekarang kita akan belajar tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Manfaatnya adalah 1, sebagai bahan makanan. Sebagai bahan makanan itu kita peroleh ada yang dari tumbuhan, ada yang dari hewan. Kalau dari tumbuhan itu misalkan singkong, padi, kedelai. Nah, singkong itu untuk tepung tapioka, padi untuk pembuatan tepung dan makanan pokok. Kedelai itu bahan pembuatan kecap. Kemudian yang dari hewan, apa namanya? Yang dari hewan itu ada daging, ada susu, ada telur, dan ikan. Nah, yang selanjutnya, manfaat sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber listrik. Kemarin kalian telah menganalisa atau mengidentifikasi manfaat air dan angin, juga matahari. Nah,
Matahari itu sistem sel surya. Angin dan air itu menggunakan kincir angin dan kincir air, lalu menggunakan satu alat yang mengubah dari gerakan menjadi energi gelombang listrik, yaitu yang namanya generator. Dan yang ketiga, manfaatnya adalah bahan pembuatan berbagai peralatan, yaitu bahannya adalah kayu, rotan. Nah, kayu dan rotan itu dimanfaatkan untuk membuat tangga, pintu, jendela, meja, kursi, dan masih banyak peralatan yang lain. Selanjutnya, untuk bahan obat dan kosmetik. Bahan obat tadi sudah belajar tentang kunyit. Ya, bahan obat itu banyak sekali anak-anak. Ada kunyit, jahe, daun sirih, bawang merah, bawang putih, kemudian daun jambu. Nah, itu banyak sekali beberapa tumbuhan yang digunakan untuk pembuatan obat tradisional. Kemudian kalau untuk bahan kosmetik itu ada cangkang binatang laut. Nah, salah satunya bahan baku pembuatan kosmetik seperti lipstik. Nah, yang kelima adalah bahan pembuatan pakaian. Kalian pasti tahu, bahan pembuatan pakaian itu berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya adalah kapas. Selain kapas adalah ulat sutra, anak-anak. Kepompongnya yang dipakai ya, bukan ulat sutranya. Kepompong ulat sutra. Itu dipintal, kemudian menjadi benang. Benang diproses untuk menjadi kain. Setelah menjadi bentuk kain, maka dia dibentuk lagi menjadi baju seperti yang kalian pakai. Nah, setelah kita belajar tentang sumber daya alam manfaat sumber daya alam yang dapat diperbaharui, selanjutnya kita belajar tentang manfaat sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa saja ya kira-kira manfaatnya? Yang pertama adalah sebagai sumber bahan bakar. Nah, sumber bahan bakar itu bermacam-macam. Ada aftur untuk pesawat terbang, bensin untuk motor dan mobil, solar untuk truk dan traktor, minyak tanah itu untuk kompor, tapi itu sekarang sudah langka karena dulu banyak sekali digunakan, ada tapi masih sedikit mungkin. Gas alam. Nah, gas alam ini yang sekarang kita gunakan yaitu untuk bahan bakar kompor dan korek api. Lalu ada lagi aspal yang berupa padatan untuk mengaspal jalan. Selanjutnya yang kedua, manfaat sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah pembuat peralatan. Ada besi, tembaga, nikel, logam, aluminium, dan masih banyak yang lain. Kalau aluminium, logam-logam itu bisa untuk peralatan dapur, peralatan tukang. Nah, dan di situ masih banyak lagi. Ada kerangka bangunan, pesawat terbang, dan kerangka kapal laut. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan perhiasan. Perhiasan itu ada emas, perak, kristal. Nah, itu bisa dibuat perhiasan. Perhiasannya contohnya kalung, cincin, gelang, dan anting. Seperti itu anak-anak. Nah, sekarang ayo kita perhatikan manfaat batu bara. Apakah kamu tahu manfaat dari batu bara? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Yang pertama adalah menghasilkan metanol. Metanol itu adalah bahan cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Yang kedua, bahan bakar kompor briket. Jadi, batu bara ini juga merupakan energi ya untuk bahan bakar briket untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, menghasilkan gas. Bahan bakar gas untuk industri dan pembangkit listrik tenaga
Dan yang keempat adalah pembangkit listrik bahan bakar untuk bahan bakar pembangkit listrik. Nah, batu bara itu merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai dengan industri atau usaha yang besar. Batu bara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batuan sedimen. Proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu yang sangat lama hingga berjuta-juta tahun lamanya. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba dan mengalami proses pembentukan batu bara. Jadi begini anak-anak, kalau batu bara itu terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba, maka yang namanya minyak bumi yang ada di laut itu, dia merupakan sisa-sisa hewan. Sisa-sisa hewan purba. Karena pengendapannya sudah berjuta-juta tahun. Kalau tumbuhan itu lama-lama itu akan menjadi batu. Kalau minyak bumi itu dari sisa-sisa hewan laut. Seperti itu anak-anak. Jadi jangan sampai lupa ya. Batu bara terbentuk dari sisa tumbuhan, sedangkan minyak bumi terbentuk dari sisa-sisa hewan laut yang telah mengendap berjuta-juta tahun lamanya. Jangan sampai lupa. Kemudian ada tugas yang ketiga, yaitu uji kompetensi. Setelah kamu tadi belajar tentang manfaat sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui, maka tugas kalian yang ketiga adalah sangat mudah. Tadi Bu Dia sudah menjelaskan, kamu tinggal menyalin di sini dengan menyebutkan 4 ini. Nah, jadi anak-anak, pelajaran kita sebenarnya sudah selesai sampai di sini untuk hari ini. Dan terdapat 3 tugas yang ada di dalam penjelasan Bu Dia tadi. Selamat mengerjakan, selamat belajar, tetap jaga kondisi supaya sehat selalu, dan terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video dari Bu Dia. Besok kita lanjut lagi videonya. Semoga kalian bisa memahami penjelasan materi 2 subtema 2 ini di pembelajaran 1, 3, dan 5. Baik, terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.